Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sirajul Munir. Di sini saya akan menjelaskan tokoh inspirasi wirausahawan saya, di mana tokoh saya adalah Marcin Iwinski. Dia adalah seorang founder dari CD Projekt, GOG.com, dan banyak perusahaan lainnya. Marcin Iwinski ini adalah seorang gamer pada masa mudanya ya. Nah, ketika SMA dia mulai usahanya dengan menjual CD game bajakan di Polandia. Setelah itu dia bertemu dengan Michal Kiciński, di mana Michal Kiciński ini juga seorang penjual video game, di mana keduanya nantinya akan mendirikan sebuah perusahaan bernama CD Projekt. Nah, CD Projekt ini adalah sebuah perusahaan yang pada awalnya mendistribusikan game. Nah, selanjutnya ketika minat mereka turun tentang distribusi game, mereka membuat perusahaan game developer bernama CD Projekt Red pada tahun 2004. Nah, apa saja sih inspirasi yang dapat kita dapatkan dari Marcin Iwinski? Tentu saja background. Nah, di sini saya memiliki background yang sama, yaitu seorang gamer, di mana tentu cita-cita saya adalah menjadi seorang yang bekerja pada bidang game atau juga berusaha pada bidang game. Selanjutnya tentu strateginya juga sangat bagus yang dimiliki Marcin Iwinski. Salah satunya adalah lokalisasi dari game yang diimpor dari Amerika, lalu dia translate menjadi bahasa Polandia. Selanjutnya adalah kesuksesan, di mana perusahaan mereka menjadi perusahaan terbesar di Eropa pada Mei 2020 dengan nilai valuasi 8,1 miliar dolar. Selanjutnya adalah kompetensi dan skill. Yang pertama adalah memahami industri game secara keseluruhan agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan ya. Lalu memahami konsumen yang pada hal ini berarti gamer. Ini akan bertimbal balik, di mana konsumen akan membeli lagi ketika puas. Nah, lalu memiliki banyak relasi. Ini akan membantu perusahaan pada kedepannya. Lalu memiliki kemampuan problem solving dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, ini akan membantu perusahaan dalam menghadapi masalah di awal-awal tentunya sangat banyak. Public relation untuk berbicara pada publik, kemampuan untuk membuat game, ini untuk memangkas biaya ongkos, lalu kemampuan berpikir strategis untuk strategi perusahaan, leadership untuk mengatur perusahaan, dan teamwork untuk memecahkan masalah bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah timeline dan target saya, di mana timeline dan target saya adalah pada tahun 2001 hingga 2022 saya akan mempelajari cara membuat game melalui berbagai macam game engine ya, agar saya dapat menguasai banyak. Lalu saya juga akan bergabung di berbagai komunitas game developer untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat game dan juga public relation. Selanjutnya pada 2023 saya akan mentargetkan diri saya untuk menguasai beberapa game engine dan juga memperoleh pekerjaan pada perusahaan game untuk memahami industri game. Nah, menjalin hal ini untuk memahami industri game tentu saja, dan juga menjalin banyak relasi, meningkatkan kemampuan teamwork dan problem solving. Nah, selanjutnya pada tahun 2027 saya akan mulai membuat tim untuk membuat game sebagai pekerjaan sampingan, di mana hal ini untuk menambah kemampuan leadership dan juga kemampuan berpikir strategi saya. Nah, di sini saya menggunakannya menjadi pekerjaan sampingan karena saya menghindari resiko kebangkrutan, sehingga saya utang-utang seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2030 ketika target saya pada 2027 berjalan dengan baik, saya akan mendirikan sebuah perusahaan game development dengan mencari karyawan-karyawan yang bagus tentunya dan teruji, dan juga menggait mitra-mitra yang dapat bekerja sama. Nah, ini dapat diperoleh melalui relasi-relasi saya sebelumnya ketika bekerja ya, sehingga perusahaan saya memiliki SDM yang bagus dan juga memiliki modal. Saya kira sekian dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.